Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Karnolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam. Salam. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami dapat beroleh sukacita dan kesehatan untuk sepanjang hari ini hingga malam ini. Dan biarlah Engkau bersama-sama kami, ketika kami bersama-sama Engkau di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk saat ini, hari Senin, tanggal 1 September 2025, sebagaimana ditetapkan HKBP. Kita ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat 32 hingga ayat ke-40, dan yang menjadi pembimbing ayat yang ke-39 dan 40. Demikian firman Tuhan. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, setiap orang Kristen yang telah mencapai hal-hal yang besar bagi Tuhan telah mengetahui kebenaran firman ini sebagai dasar dari apa yang mereka lakukan. Seorang penginjil, Robert Morrison, seorang misionaris pionir di Tiongkok, ditanya, apakah Anda benar-benar berharap untuk membuat dampak di tanah yang besar itu? Dia menjawab, tidak. Tetapi Tuhan melakukan yang terbaik, dan Tuhan akan bertindak seturut dengan kehendak. Hudson Taylor, misionaris besar di pedalaman Tiongkok, berkata, semua raksasa Tuhan adalah orang-orang lemah yang melakukan hal-hal besar bagi Tuhan karena mereka menganggap Tuhan itu menyertai mereka. Karena itu kalau kita belajar dari firman ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, iman siap mengorbankan kenyamanan saat ini demi pahala di masa depan bersama Kristus. Iman adalah dasar dari semua pengharapan tentang apa yang belum kita lihat. Oleh karena itu, untuk memperoleh apa yang kita harapkan, kita harus melewati tahapan-tahapan atau justru tantangan yang bisa menghilangkan kenyamanan secara pribadi atau yang kita rasa menghilangkan ketenteraman kita. Tetapi ketika kita bisa melewati tantangan itu, kita akan memperoleh yang Tuhan janjikan. Yang kedua, iman hidup dengan fokus kepada Tuhan, bukan berfokus kepada manusia atau kepada benda. Saudara-saudara, sebagaimana hidup seperti yang kita hidup sekarang, kalau kita bekerja karena kita mengharapkan ada hasil yang kita peroleh, itu dari pekerjaan kita. Tetapi orang beriman adalah seseorang yang selalu hidupnya diarahkan kepada Tuhan, bukan memperoleh benda, bukan memperoleh harta, bukan memperoleh materi, tetapi yang diharapkan adalah dia akan beroleh keselamatan yang telah Tuhan janjikan, yang telah Tuhan sediakan. Dengan demikian hidupnya selalu diarahkan dan didasari atas firman Tuhan agar kehidupannya menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Yang ketiga, iman berarti percaya atau dan menaati Allah, menyerahkan hasilnya kepada kedaulatannya. Ini menjadi satu
acuan yang sangat indah bagi setiap orang. Boleh-boleh saja kita karena punya pengharapan akan hasil yang kita peroleh, tetapi tidak seturut dengan apa yang kita pikirkan, kita rencanakan. Tetapi sebagai orang percaya, jangan pernah kecewa dengan hal-hal seperti itu. Sebab setiap keputusan, apakah kita berhasil atau tidak, apakah kita memperoleh apa tidak, itu kita serahkan kepada keputusan dan kehendak Tuhan. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu dengan harus kita memperoleh hasilnya, pada saatnya bisa kita kecewa dan kita bisa tidak memperoleh seperti yang kita harapkan. Karena itu bagi orang-orang percaya, beriman adalah yang pertama, dia bisa menghilangkan kenyamanan kita dan diperhadapkan dengan tantangan. Yang kedua, iman harus berfokus kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau mensejahterakan diri sendiri, tetapi segala sesuatu harus untuk memperluas atau memperlihatkan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap manusia. Yang ketiga, iman berarti percaya dan memberikan segala sesuatu keputusan kepada kehendak Tuhan. Bukan harus seperti yang kita harapkan, tetapi bisa juga jauh dari pengharapan kita. Tetapi ketika Tuhan mengambil keputusan apapun yang terbaik bagi kita, itu pada dasarnya adalah hal-hal yang menyenangkan dan kita mengimani itu. Dan Tuhan tidak pernah merancang rancangan yang jahat kepada manusia, tetapi Tuhan selalu merancang kebaikan kepada setiap orang percaya. Karena itu, biarlah kita menjadi orang-orang yang beriman dan percaya. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa untuk firman-Mu malam hari ini, yang menguatkan kami supaya semakin kuat di dalam iman dan semakin teguh dalam pengharapan. Karena itulah dasar dari seluruh kehidupan dan perbuatan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.